Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbil sami'ud du'a. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati narasumber diskusi serial ke-13, Refleksi 1 Abad Nahdlatul Ulama, membaca pilihan politik warga NU 2024. Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI selaku Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Endin Aji Sofihara MMA selaku Ketua Yayasan Tali Buana Nusantara. Yang kami hormati Bapak Haji Mas Duki Baidowi MSI selaku moderator diskusi yang berbahagia. Hadirin wal hadirat tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti diskusi serial ke-13 Refleksi 1 Abad NU, membaca pilihan politik warga NU 2024. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kejunjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, marilah kita buka acara pada kesempatan sore kali ini dengan bacaan Ummul Kitab ala haziniyah bisirril Fatihah. Acara berikutnya sambutan pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Endin Aji Sofihara MMA selaku Ketua Yayasan Tali Buana Nusantara. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Amma ba'd. Al-Mukarramun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat datang di markas atau di posko Yayasan Tali Buana Nusantara, yang pada sore hari ini kita akan berbincang mengenai refleksi 1 abad Nahdlatul Ulama dengan topik membaca pilihan politik warga Nahdlatul Ulama pada tahun 2024. Hadir di tengah-tengah kita dan kita memperoleh kehormatan luar biasa Bapak Dr. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB. Pangkat yang dipakai di sini Ketua Umum DPP PKB. Nah, gitu kan. Yang lainnya ikut-ikutan saja lah gitu. Nah, Bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Sholawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir di tengah-tengah kita nih Pak Mas Duki Baidowi yang akan menjadi moderator pertemuan ini. Hadir Kiai Ikrom. Hadir juga ini Pak pejabat negara ini, Pak Wakil Menteri Agama Dr. Zainud Tauhid Saadi. Ada juga ini duta besar luar biasa berkuasa penuh dan sewenang-wenang, Dr. Abdul Aziz, ya kan.
sengaja datang dari Riyadh ke sini untuk menghadiri diskusi ya Pak? Oh enggak? Oh mau ketemu Ketua Umum DPKB, wah luar biasa. Ini politisi betul rupanya. Hadir ini Pak Kurdi Mukri dari Bandung bersama Kang Udeng. Ada Profesor Ukis M. Urip ini, Profesor Pancasila ini. Ada Pak Robikin M. Has, mewakili Wakil Presiden Republik Indonesia ini kan gitu. Ya. Ya, yang paling banyak pangkatnya ini saudara kita, sahabat kita, Kiai Haji Dr. Ali Maskur Musa, MH, MSI, apalagi itu belakangnya itu. Banyak sekali, beliau Mursyid Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah Halidiyah. Ada juga Kiai Lukman Hakim, ini penulis luar biasa untuk biografi tokoh-tokoh Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, izinkan saya tidak menyebut satu persatu. Oh, ini ada Dr. Ismet ini dari Bogor ya. Ini tokoh senior kita. Kita tahu bersama bahwa semangat kemanusiaan itu adalah berkumpul. Dan berkumpul dari aspek kemanusiaan, kemudian muncul teori berorganisasi. Berorganisasi yang disebut dengan istilah nizam dalam kosakata kita semua. Nah, saya lupa tadi, banyak juga tokoh-tokoh PKB di sini ya. Nah, ini ada Mbak Lulu, ada Mas Huda, ada Mas Yanuar. Pokoknya kalau ketua umumnya hadir, Mas Sekjen mana Mas Sekjen ya? Pokoknya Pak Ketua Umum, kalau Ketua Umum hadir, susah kita menyebut yang ikut hadirnya itu, dari saking banyaknya. Gitu. Iya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, konsep berorganisasi kemudian kita mengenal dalam bentuk yang paling kecil, menengah, terus kemudian besar. Pada bentuk yang besar kita mengenal ada sebuah istilah pemerintahan, ada istilah negara dan seterusnya. Nah, NU dalam sebuah komunitas kemasyarakatan yang berada dalam wilayah sebuah negara itu kita tahu semua dihuni oleh sejumlah orang banyak. Problem tempat yang dihuni oleh orang banyak itu adalah pada problem persepsi. Masing-masing orang punya individual perception masing-masing. Karena itu, bagaimana menyatukan individual perception, apalagi political individual perception, itu disatukan menjadi satu pendapat atau menjadi satu persepsi, menjadi political institutional perception. Nah, kalau dia menjadi satu pendapat, political personal perception, maka urusan politik yang dimaui oleh warga NU, oleh organisasi NU itu selesai. Kita tahu warga NU begitu banyak, berdasarkan tahun 2029 untuk pemilu, katanya warga NU 100 juta lebih. Kalau dia 100 juta lebih, itu merem orang NU menentukan presiden itu bisa. Tapi kenapa itu tidak bisa-bisa? Karena mungkin individual perception-nya lebih muncul ketimbang institutional perception. Nah, bagaimana political individual perception itu disatukan menjadi political institutional perception. Nah, yang mampu menyatukan menjadi political institutional perception tentu Ketua Umum DPP PKB yang bisa itu. Yayasan Tali Buana tidak bisa. Yayasan Tali Buana bisanya ngumpulin orang untuk mendengarkan bagaimana itu semua bisa terjadi, dan itu bisa dilakukan oleh Ketua Umum DPP PKB. Cocok kan begitu kan? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya pernah diajak oleh Pak Muhaimin Iskandar ini ke Polandia. Ke Polandia untuk membicarakan itu, Cak Duki, perdagangan senjata itu. Nah, dalam situasi pembicaraan dengan pemegang otoritas persenjataan di Polandia, itu ada petugas pembawa minum yang menghidangkan teh itu, menghidangkan kue teh. Itu cantiknya luar biasa. Nah,
cantiknya luar biasa. Saya bilang sama Pak Muhaimin itu, Cak, kok cantik betul ini. Nah, kata Pak Muhaimin bilang begini, kalau kita mendapatkan ini sumbut namanya katanya. Sumbut, tahu sumbut? Padan. Jadi kalau dicubit sama istri, sepadan sumbut ya. Kalau kita dimarahin, kita di apa? Seimbang dengan perolehannya. Nah, sumbut ya kan? Ya begitu ya Pak Sena. Jadi dari saking cantiknya kalau kita dapat kita nggak rugi, sumbut. Kita jangan-jangan istri bersyukur ya. Nah, kami ketawa mengakak itu, teman yang diajak bicaranya soal senjata ikut tertawa juga. Rupanya dia berpersepsi apa yang ditawarkan tentang senjata kepada kita, kita respon dengan ketawa. Padahal maksudnya beda-beda kan gitu. Kita menterawakan diri kita karena ingin memperoleh yang sumbut itu. Nah, dari kata sumbut ini saya ingin mengatakan begini. Apakah di dalam dunia politik pun mengenal kata sumbut? Nah, kita mendukung dia sumbut enggak? Gitu. Begitu Calia. Nah, oleh karena itu, apakah pilihan yang dilakukan oleh PKB, pilihan yang dilakukan oleh Pak Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB itu sumbut enggak bagi orang NU gitu kan? Kalau itu sumbut, saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi kalau sumbut kan walaupun digebugin segala macam, namanya sumbut kan sepadan. Begitu Pak Masuki. Saya kira ini saja, mudah-mudahan political individual perception itu bisa mengarah kepada political institutional perception. Political institutional perception dapat dinikmati dan dapat peroleh dengan kata sumbut. Sepadan enggak perolehannya. Mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan dengan baik di forum ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pak Muhaimin Iskandar yang telah hadir di sini memberi kehormatan kepada kami. Pak Mas Duki yang akan memimpin sebagai moderator. Sekali lagi saya mohon maaf dan selamat kita bersilaturahim. Bersilaturahim dalam kosakata kita, dalam ajaran kita disebut dapat memperpanjang usia dan sekaligus juga dapat memperbanyak rezeki. Memperpanjang usia itu absolutely milik bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi memperbanyak rezeki bisa melalui Ketua Umum DPP PKB. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan. Berikutnya adalah diskusi serial ke-13, Refleksi Satu Abad NU, membaca pilihan politik warga NU 2024 yang akan dipandu oleh Bapak Haji Mas Duki Baidowi MSI. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa umawalah. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Dr. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB, Bapak Endin, Kiai Ikrom, Pak Dubes dan seluruh teman-teman yang hadir pada saat ini, baik yang tadi sudah disebut oleh Kang Endin atau belum disebut, saya hormati semuanya. Karena ini waktunya sudah tinggal ya 4:30, jadi waktunya sangat mepet. Oleh karena itu kita akan memulai saja diskusi refleksi satu abad NU. Kalau dari kata refleksi satu abad NU itu ya kalau angle itu banyak dimensi, luas dia. Tapi ketika membaca pilihan politik warga NU, dia mengecil dan menciut khusus. Disinilah saya kira kita akan berbicara. Dan tadi Kang Din sudah cukup memberikan gambaran, tinggal Caimin saja melanjutkan. Saya hanya ingin menambah satu survei yang sudah kita tahu semuanya, bahwa dari 87,2 umat Islam Indonesia, warga NU itu 52%. Sehingga kalau dikatakan oleh tadi oleh Kang Din, kalau tidak individual orientasinya, tapi orientasinya adalah institusional,
politiknya ke depan untuk membangun NU yang besar, abad kedua yang ke depan untuk kita besarkan, maka kita mesti mempunyai pemimpin yang NU, yang aktivis, yang pimpinan partai. Dan itu bisa, tergantung kita, asalkan kita tidak bermain individu, gitu. Nah, itulah mari kita bicarakan, kita bedah bagaimana membaca pilihan politik ini. Dipersilahkan kepada Caimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para kiai yang hadir yang saya muliakan, Kiai Ikrom dan para kiai yang hadir, banyak sekali, mohon maaf tidak menyebutkan semua. Yang saya muliakan Bang Endin, serta seluruh teman-teman pengurus yayasan dan sekolah politik, Pak Mas Tuki Baidowi, staf khusus Wapres, para senior semua yang hadir, Bang Andi, Bang Andi Jamaro, ada Pak Ali Maskur, dan semua senior-senior yang tidak bisa saya sebutkan, Pak Wamenak, Pak Zainul Tauhid, Pak Dubes yang saya banggakan, teman-teman para peserta yang saya muliakan, tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan karena waktu. Sungguh saya bersyukur dan merasa berbahagia bisa bersilaturahim, sekaligus lama sekali tidak bertemu, dan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sangat berbahagia dan bersyukur. Saya juga terima kasih kepada Bang Endin bisa memfasilitasi silaturahmi ini, meskipun awalnya saya agak berat karena saya sulit untuk diskusi pada hari-hari seperti ini. Kenapa sulit? Karena suasananya memang masih dinamis, sehingga kalau saya tanya sama Bang Din, ada wartawan nggak Bang? Nanti kalau saya ngomong kebetulan ini merasa internal gitu, tapi ternyata eksternal kan repot gitu. Jadi tapi kata Bang Din nggak ada masalah, yang penting silaturahim. Jadi saya sangat berbahagia. Tema ini sangat strategis dan kita semua patut bangga, bersyukur, bahagia bisa menghirup satu abad Nahdlatul Ulama yang secara hijriah insya Allah tanggal 7 Februari yang akan datang. Di mana disitulah satu abad Nahdlatul Ulama telah tercapai usia menuju abad yang kedua. Selamat kepada kita semua, selamat kepada para wali-wali, kepada para pendiri, kepada para masyayikh, kepada seluruh warga NU yang telah menikmati kebersamaan dalam perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah selama satu abad ini. Ini momentum yang mesti kita sambut dengan sangat sungguh-sungguh untuk bersyukur sekaligus mempersiapkan langkah-langkah bagi perjuangan Nahdlatul Ulama, Nahdiyat dan seluruh warga bangsa kita. Subtemanya lebih sulit daripada refleksi satu abadnya. Karena kalau subtemanya ini yang rapat LPP PKB itu, subtemanya itu rapat LPP PKB. Jadi arah pilihan politik warga NU. Itu tiap minggu rapat membahas itu aja nggak tuntas-tuntas, apalagi cuma beberapa jam. Tema ini lebih besar dari apa yang menjadi harapan kita, karena sesungguhnya perjalanan satu abad itu capaian yang kita raih, dan tentu bermodal atau beranjak dari perjalanan sejarah panjang kita semua. Para kiai dan hadirin-hadirat sekalian, kita tahu persis Nahdlatul Ulama diawali dengan komite Hijaz yang sangat fenomenal, yang sangat dahsyat, di mana para wali-wali kita, para ulama-ulama kita sudah punya visi dan pemikiran yang jauh ke depan.
termasuk perjuangan yang dilakukan sejak awal Nahdlatul Ulama ini adalah perjuangan politik, di mana Komite Hijaz itu adalah perjuangan politik. Sehingga bisa dibilang Nahdlatul Ulama itu memang lahir dan berpijak pada kekuatan agama, kultur, pesantren, tradisi, tetapi sebetulnya mengorganisir diri adalah pengorganisasian politik. Karena perjuangan-perjuangan awal Nahdlatul Ulama adalah perjuangan politik. Sedangkan catatan demi catatan sejarah Nahdlatul Ulama adalah bagian dari penyesuaian kontekstualisasi dari seluruh perkembangan sejarah politik Nahdlatul Ulama. Nah, Komite Hijaz ini visinya sangat jauh ke depan, memuat nilai-nilai, ajaran, doktrin, dan akhirnya berujung kepada keputusan politik, kebijakan negara, bahkan kebijakan global. Yang sangat dahsyat adalah Komite Hijaz ini adalah kebijakan global, di mana dialektika antar faham dan ajaran-ajaran mazhab terjadi dan Nahdlatul Ulama hadir secara langsung menerobos dengan seluruh kendesoannya, keterbatasannya yang dimiliki. Kalau nggak wali nggak mungkin bisa menerobos seperti itu, karena sistem transportasi tidak memadai, alat komunikasi tidak seperti hari ini, pola komunikasi dan cara kerja jauh lebih sulit di era itu hingga menembus wilayah global atau wilayah multilateral. Nah, dari kacamata politik maka sangat jelas bahwa target-target politik Nahdlatul Ulama sejak awal adalah mempertahankan, memperjuangkan dan menguatkan akidah sekaligus warga yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau warga Nahdlatul Ulama itu adalah keluarga besar pesantren-pesantren, maka sesungguhnya pada awal perkembangannya warga itu adalah kekuatan kultural dan keagamaan. Tapi begitu membesar adalah kekuatan politik. Setelah menjadi kekuatan politik, maka butuh para pimpinan bekerja secara politik. Tidak saja melindungi akidah, cara pandang, ajaran, tetapi melindungi aspirasi sekaligus kepentingan-kepentingan warga, Nahdliyin dan Nahdliyat. Makanya sejak awal ketika zaman Belanda, zaman Jepang, Mbah Hashim itu sudah memimpin Nahdlatul Ulama dengan ritme politik yang standar ukurannya adalah perlindungan warga, perlindungan masyarakat Nahdliyin. Sehingga tidak bisa Mbah Hashim dibilang penakut karena kolaborasi dengan penjajah atau pemberani karena melawan penjajah. Konteksnya adalah konteks politik di dalam melindungi sebanyak mungkin warga, umat, pengikut, followers, fans itu, yang menjadi bagian dari tanggung jawab para kiai-kiai ulama-ulama waktu itu. Dan seluruh momentum-momentum perjalanan menyesuaikan diri dengan tantangan dan tuntutannya itulah kemudian sampai 1 abad ini Nahdlatul Ulama berhasil dengan sangat membanggakan, kontekstualisasinya itu berjalan dengan tepat. Baik itu Nahdlatul Ulama dalam artian kultural, dalam artian politik maupun dalam artian jamaah dan jamiyah. Membaca seluruh momentum-momentum sejarah yang dilalui, maka bisa disimpulkan banyak sebetulnya, tergantung persepsinya. Tapi kesimpulannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat ini tentu karena kuat maka memiliki daya dukung dan legitimasi serta ketaatan yang tinggi.
Ini kepemimpinan yang kuat ini selalu hadir di dalam kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, ditandai setiap momentum itu berhasil adalah persatuan. Persatuan yang sejak zaman kelahiran sampai akhir perkembangan, misalnya ada konflik pun ketika terjadi konsensus dari konflik itu biasanya adalah produktivitas yang tinggi. Jadi kalau sosiologinya sebuah keputusan itu diawali oleh konflik dan berujung pada konsensus, maka sesungguhnya persatuan itulah yang disebut konsensus. Itu syarat yang kedua. Kepemimpinan yang kuat, persatuan, kemudian tentu saja karena kepemimpinan di dalamnya ada loyalitas, ada dedikasi, ada militansi, ada syarat-syarat sebagai sebuah kepemimpinan. Militansi dan loyalitas yang tinggi sekaligus adalah kunci sukses kepemimpinan. Kalau kepemimpinan yang tidak ditopang oleh loyalitas yang tinggi, maka ya agak sulit, ya efektif. Ya alhamdulillah Pak Andin tadi cerita, saya senang kalau saya kesini tadi ada Pak Huda, ada Hasan, ada itu bukti loyalitas itu. Kalau nggak loyal dicoret kira-kira gitu. Kira-kira gitu, tapi bercanda. Tapi bahwa yang ingin saya kemukakan adalah syarat kepemimpinan itu loyalitas. Yang kedua persatuan. Nah persatuan ini bisa dibilang dari setiap momentum sejarahnya berhasil mempengaruhi dan menentukan momentum. Baik itu prakemerdekaan, kemerdekaan, zaman Bung Karno, 66 Orde Baru, keluar dari Masyumi, ketika ikut Masyumi. Nah dari mana sesungguhnya percikan persatuan itu dan kepemimpinan mulai melemah? Sebetulnya diawali sejak keluar dari Masyumi. Begitu keluar dari Masyumi, itu ada yang tetap bertahan di Masyumi, termasuk putranya Mbah Hashim, Kiai Kholik. Nah itu persatuan hilang. Kemudian ketika beradaptasi dengan menghadapi PKI, wah kuat sekali, kepemimpinan solid, loyalitas tinggi, persatuan juga kuat. Beres bersama Pak Harto. Tapi begitu sudah mau panen bersama Pak Harto, Pak Hartonya pinter itu, NU dipecah lagi. Dengan berbagai cara sampai akhir Orde Baru, jadi perpecahan NU itu dari awal Orde Baru sampai akhir Orde Baru. Itu posisi yang terjadi. Ada yang masih kultural, ada yang struktural, ada yang partai, ada yang non partai, dan seterusnya. Nah dinamika perjalanan perkembangan selama Orde Baru itulah pelajaran yang sangat penting buat menata satu abad NU abad kedua. Nah, saya tidak panjang-panjang karena banyak faktor-faktor yang bisa terjaga momentum keberhasilan Nahdlatul Ulama selain kepemimpinan dan persatuan. Banyak sekali faktornya. Faktor milieu eksternal, faktor konfigurasi politik yang melingkupi momentum itu. Contoh misalnya kembali ke Khitos 1984. Itu titik awal pecahnya semua gerakan Islam yang berpijak dari organisasi. Kritik terhadap organisasi Islam yang gemuk, lamban, tidak melayani, terlalu politik, praktis. Kritik itu keras di ketika 80-an sehingga dari situlah suburnya gerakan-gerakan Islam alternatif.
mulai dari di Bandung apa dulu itu gerakan Salman, di gerakan-gerakan alternatif modernisme Islam dan gerakan-gerakan alternatif di luar NU dan Muhammadiyah sebagai kritik terhadap kegemukan dan kelambanan yang dimiliki oleh organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama. Untungnya ada Gus Dur datang, kemudian ancaman perpecahan itu terjadi kuat, lalu terjadi konsensus, dan ketika konsensus itu adalah sebetulnya bunyinya sederhana. Kembali ke Khito 1926 itu adalah pilihan politik kritis terhadap evaluasi perjalanan sejarah ke-NU-an semasa Orde Baru. Nah, di situ mulai titik balik kritis terhadap cara kerja pengorganisasian NU, termasuk mungkin ya saya nggak tahu, tapi saya pahami kira-kira sama dengan kritik gerakan-gerakan Islam yang lain di seluruh Indonesia, sehingga munculnya gerakan-gerakan alternatif. Saya kira tidak hanya di Indonesia, di semua negara, di seluruh dunia. Dimulainya sebuah cara berpikir baru dan cara kerja gerakan Islam baru di seluruh dunia. Nah, alhamdulillah NU menemukan momentumnya, baik secara gerakan maupun secara politik. Gerakannya kembali ke kita, politiknya terjadi negosiasi konsensus dengan kekuasaan Orde Baru. Lalu asas tunggal. Kemarin saya mendapatkan tamu HMI MPO. HMI MPO mau kongres. HMI MPO mau kongres ini saya tanya, MPO gimana kabarnya? Masih kuat seperti dulu, masih militan seperti dulu atau? Alhamdulillah sudah enggak. Kita meskipun ada dua organisasi, tapi kita sekarang sudah menyatu. HMI MPO sama HMI berarti satu organisasi, bukan satu organisasi. Bukan, tetap dua organisasi. Alhamdulillahnya apa? Alhamdulillahnya HMI yang Dipo sudah kembali ke Islam. Itu pernyataan menarik. Jadi HMI Dipo sudah kembali ke Islam. Ya. Kembali ke Siratal Mustaqim menurut MPU. Ternyata MPU itu anak buahnya Bang Andi Jamal itu, siapa itu namanya? Anak buahnya Bang Andi Jamal. Nah, semua gerakan-gerakan Islam mengalami tahun-tahun 80-an itu dan revitalisasinya, dan NU melaksanakan suatu revitalisasi yang sangat dasar. Begitu juga gerakan politik itu kemudian menumbuhkan satu investasi baru, di mana NU berkembang tidak saja identitas politiknya, tetapi identitas semua gerakan yang ada. Panennya itu ternyata ketika Gus Dur jadi presiden, itu telah berkembang menjadi kekuatan politik real ya. Kemudian dikiranya bisa dimanfaatkan oleh Pak Amin Rais untuk jadi legitimasi perebutan pilpres. Ternyata Gus Dur yang sakit waktu itu tidak bisa dimanfaatkan, malah memanfaatkan. Gus Dur yang sakit itu diharapkan menyerah kepada Pak Amin Rais. Amin, oke kita bersatu, total menang. Tapi saya kurang sehat, sehingga saya minta Pak Amin saja yang menjadi capres. Ternyata harapan Pak Amin pernyataan ini malah dijawab sebaliknya oleh Gus Dur. Ya saya sakit Pak Amin, tapi kalau memang semua menghendaki ya saya bismillah ya. Jadi marah-marah sama saya waktu itu. Bisa. Gimana? Justru sakit kok mau? Saya nggak tahu kok saya. Ini ceritanya 10 menit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kepemimpinan dan persatuan ini bisa
pakai untuk membaca tahun 2020 sambil membaca 2019. Kepemimpinan boleh bervariasi dan boleh kolektif, tapi persatuan telah menghasilkan. 2019 karena kita bersatu, dan apa sih? Padahal Pak Mahfud MD udah pakai seragam putih, tapi karena NU bersatu, ya sudah. Akhirnya semua partai bilang kalau NU nggak ikut nanti bisa kalah. Semua partai bilang begitu, alasannya kuat itu. Nah itulah salah satu cara kita membaca. Nah bagaimana persatuan itu, kalau Bang Andin tadi bilang soal mempersatukan persepsi, saya kira dari seluruh rangkaian sejarah kesimpulan saya ada dua. Yang pertama, persatuan itu diukur menjadi satu kesatuan akan sulit karena memang persepsinya yang individual. Apalagi di tengah berbagai dinamika demokrasi yang memang bebas, semua tidak bisa ditundukkan, semua siapa yang bisa mempengaruhi siapa. Nah, tapi ada satu kata kunci kenapa bisa eksis terus, karena pada dasarnya yang disebut jumhur, mayoritas kesepakatan atau yang disebut persatuan sebagai syarat Nahdlatul Ulama bisa beradaptasi dengan baik dan memenangkan keadaan itu adalah jumhur. Bukan jumhur hidayat itu, bukan, tapi jumhur itu mayoritas bersepakat gitu loh. Bersepakat secara persepsi, tidak perlu secara organisasi sebetulnya. Jumhur ulama itu mayoritas unggul dalam satu pilihan atau satu kesadaran. Karena gini, 52% yang Pak Mas Duki Bawedowi sampaikan tadi itu absurd. Absurdnya begini, rata-rata pemilih responden survei itu ketika ditanya berasosiasi dengan Nahdlatul Ulama itu ubudiyah. Tahlilnya ikut, semua orang Indonesia tahlil lah. PDIP itu 60%-nya tahlil, 40%-nya Kristen kan itu. Tapi apakah itu NU? Ya target kita sih 60 yang tahlil itu nyoblos PKB semua gitu target kita. Gitu loh, tahlil. Jadi kita akan mencoba menjadi HTI, Hizbut Tahlil Indonesia itu kan. Jadi persepsi 52% ini persepsi ubudiyah, persepsi kultural, persepsi keagamaan, persepsi harian. Sementara politik itu amat sangat tidak mudah karena persepsi. Nah, tetapi harapannya apakah ada ke masa depan politik NU kalau tidak ada persatuan di sama semua yang ada? Ada, selagi ada jumhur di situ kekuatan NU akan tetap eksis. Itu kira-kira gitu. Jumhur, itu namanya jumhur. Bukan jumhur hidayat mantan BNP 2 TKI, bukan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kalau sudah jumhur itu biasanya tergantung positioning atau beginning position dari realitas. Apakah realitas kekuatan politik, apakah realitas sosial kultural yang menjadi konteks hari itu. Nah, dalam konteks perkembangan seperti ini, maka sebetulnya kelahiran PKB tahun 98 tidak memakai biaya apapun. Yang Kiai Said Agil selalu cerita, saya iuran mendirikan PKB, maka tidak mungkin saya pindah dari PKB. Itu Kiai Said. Saya iuran, semua menyatakan iuran 98 itu. Dan begitu lahir PKB tahun 98 itu jumhur itu menjadi sangat kuat. Sehingga lahir langsung menjadi partai besar tanpa biaya.
Bahkan pemilu tahun 99 adalah pemilu yang benar-benar partisipasinya itu tertinggi dan keikutsertaan pemilunya itu tertinggi. Nah, ini contoh dari sini membaca realitas dan perkembangan ini, maka suara arah dan bagaimana arah perilaku pemilih tahun 2024 tentu sudah sangat berubah. Berubahnya pada aspek sistem kompetisi kita yang sangat-sangat liar, liberal itu. Liar itu karena kalau sudah di bawah itu tidak cukup dengan ideologi, pendekatannya macam-macam. Tapi kita masih optimis bahwa pendekatan kemanusiaan, komunikasi humanistik itu masih sangat efektif meskipun duit menentukan pilihan. Duit di bawah itu menentukan. Saya kasihan teman-teman caleg-caleg itu masa depannya suram semua. Karena kompetisinya sangat pragmatis. Saya kira satu-satunya partai yang memiliki masa depan agak baik itu ya PKB, karena ya semiskin-miskinnya caleg masih ada harapan dikit tuh ada. Tapi kalau di partai misalnya Golkar, mana lagi PDIP, itu kompetisinya sudah sangat tidak memungkinkan bagi ada teman kita di Golkar itu sudahlah nggak ada masa depan secanggih-canggihnya saya katanya. Itu kalau di sini ya untuk jadi ketua umum itu kira-kira ya paling tidak setengah T lah gitu minimal. Kalau apalagi di PDIP nggak mungkin. Tapi kalau di PKB untuk menjadi ketua umum ya masih tanpa biaya masih lah. Masih tanpa mahar masih bisa. Modal tahlil masih bisa. Cuman ini kelemahannya di PKB susah ngerekrut orang lain. Ada mantan-mantan PDIP susah ngerekrut karena nggak ada masa depan ikut PKB bagi orang-orang PDIP. Kenapa? Yo kami ini kalau mau jadi pengurus PKB pasti sulit dong. Saya sholat aja nggak jangkep itu. Dikiranya kalau PKB itu harus jangkep sholatnya, sekjen PKB aja sholatnya nggak jangkep kan. Jadi salah persepsinya seperti itu. Jadi dari sana salah persepsi, dari sini salah persepsi. Tapi itulah kira-kira fakta bahwa tantangan kita agak sulit tetapi masih sangat optimis. Optimis kita pada dua, yang pertama loyalitas, dedikasi, militansi itu masih tinggi di ke-NU-an kita. Tahun 2019 kita mendapatkan 13 juta suara itu relatif dengan biaya yang sangat rendah sekali lah. Dibanding Nasdem yang biayanya nggak karu-karuan, suaranya masih di bawah kita atau kursinya imbang-imbang. Kita kurang canggih satu aja, kurang canggih aja. Nah, pada posisi itu mempertahankan ini yang akan harus terus dijaga. Loyalitas, dedikasi, militansi itu kelebihan Nahdien dan Nahdiyat kita yang luar biasa. Luar biasa. Kalau sudah disebut NU, waduh luar biasa. Sudah enggak pandang bulu. Siapapun itu. Kadang-kadang disebut NU gitu, loyalitasnya tinggi. Nah, masalahnya 52% itu apakah yang itu? Kalaupun tidak masalah. Sebetulnya taruhlah dari 52% itu separuhnya saja. Yaitu berapa itu? 26% itu yang menyatakan sebagai militan NU. Nah, militan NU punya pengikut gitu lah, punya penggerak, punya ini. Tetapi masalahnya menjadikan 25% yang militan itu juga tidak mudah. Tidak mudah. Ada 3 yang bisa kita berikan. Yang pertama, mimpi bersama secara ideologis. Cita-cita ideologis ini. Karena hakul yakin
sudah terbukti kalau NU jadi presiden ada banyak prestasi, kira-kira gitulah. Banyak kebijakan, kebijakan ideologis bukan kebijakan yang sempit. Karena kalau aktivis NU memimpin jabatan publik itu ya so far gak lah apa namanya ngawur lah, nggak ngawur. Kan ada pertanyaan gini, kalau aktivis memimpin jabatan publik itu bahaya, lebih baik pengusaha yang memimpin jabatan publik. Karena kalau aktivis kan nggak punya uang, nanti jadi jabatan sekarang faktanya sebaliknya. Kalau pengusaha memegang jabatan publik lebih banyak ngerampoknya dibanding aktivis itu kira-kira. Kira-kira karena tahu strategi ngerampoknya tanpa gitu. Itu persepsi ya, persepsi tentang bagaimana memilitansi yang ada itu secara ideologis. Jadi cita-cita ideologisnya perubahan, cita-cita ideologisnya adalah kekaderan, cita-cita ideologisnya adalah lima salahatil am, kemudian maqasidus syariah, maqasidus siasa dan seterusnya. Ini ideologis, ini masih sangat efektif. Yang kedua tentu mobilitas vertikal seluruh level. Saya bersyukur Pak Fakhri Ali, seorang doktor ngerti ke-NU-an dari luar gitu, menulis di Kompas ada 3 sebab kemajuan NU. Sebab yang pertama Gus Dur dengan lompatan-lompatan ilmunya. Sebab yang kedua adalah menjamurnya intelektual muda NU, intelektual NU lah gitu. Ya, termasuk di sini kan produsen intelektual NU dan di mana-mana di titik-titik itu sumber kemajuan NU. Kita bersyukur dan ini harus terus dikembangkan, dijaga, dikuatkan. Sumber kemajuan NU itu disitulah banyaknya intelektual. Karena nggak ada aktivis NU, sebanyak aktivis NU bikin buku. Aktivis manapun di NU paling jamur bikin buku, itu intelektual. Meskipun senior kita Pak almarhum Isa Muksin, orang lain sudah bedah duit, kita masih bedah buku aja. Tapi loh justru di bedah buku ini jadi duit. Di bedah buku ini menyelamatkan sementara sebelum punya duit. Kira-kira seperti itu. Asli itu, Bang Isa Muksin itu asli. Ini anak-anak ini sukanya bedah buku. Tapi itu bukti bahwa intelektualisme di NU subur. Dan itu yang disebut oleh Fakhri Ali sebagai salah satu penjaga pilar kemajuan NU yang menjaga daya tahan NU. Saya kira ini yang harus perbanyak beasiswa pada anak-anak kuliah sebanyak mungkin orang meningkatkan kualitas diri itu di NU luar biasa. Solidaritas saling bantunya nggak nemu di mana-mana lah. Saling ini kalau dikumpulin orang-orang NU saling membiayai kuliah itu kalau dikumpulin itu sudah beasiswa raksasa lah kira-kira itu. Saling membantunya tinggi. Ini sumber intelektual NU. Nah, tulisan Fakhri Ali sumber kemajuan yang ketiga itu agak mengagetkan dan membanggakan saya pribadi. Sumber kemajuan NU itu karena PKB katanya. Itu Fakhri Ali itu. Jadi 3 sumber kemajuan. Ya wajar karena dengan PKB itu banyak orang-orang muda NU, aktivis NU akhirnya jadi DPRD, jadi apa? Naik kelas, mobilitas vertikal ya. Padahal dulu kan ya saya sekarang ketua fraksi PKB namanya Jujun Samsur Rizal. Baru saja doktor dari Unpad. Padahal dulu cuma LC dia. Lulusan Cipasung. Jadi bukan LC mana? Cita-citanya jadi imam besar musola kecil. Cita-citanya jadi imam besar musola kecil itu. Nah, itu mobilitasnya banyak. Nah, itu mungkin saya kira tugas politik ke depan itu nanti memperbesar Gus-dur banyak, memperbanyak Gus-dur. Yang kedua, memperbanyak intelektual. Yang ketiga, mobilitas sosial.
mobilitas sosial. Jadi kalau kita semua mau gedein NU mobilitas ya harus gede PKB gitulah kira-kira gitu. Nah, ini kampanye dikit ini kampanye. Maaf Pak Zainuddin. Jadi maksud saya sederhana. Jadi ketika sudah terjadi mobilitas vertikal secara merata, itu bukan hanya anggota DPRD Pak. Itu dari cabang NU yang paling mengkis-mengkis di ujung ufuk barat dan ufuk timur yang layamutu ya layahya walayamut, tapi begitu DPRD itu meskipun dia bukan NU Pak, begitu DPRD otaknya langsung harus mikir NU. Itu kasihan kadang-kadang anggota DPR PKB itu bukan siapa-siapa, bukan NU, bukan apa, tapi begitu jadi DPRD PKB dia tuh harus mikir NU, biaya NU. Aku sampai paling enak DPR PDIP kok. Begitu jadi DPR nggak mikir NU. Nggak mikir apa lah, itu bukti bahwa Fakhri Ali itu real. Mobilitas sosial itu berapa DPRD, berapa tenaga ahlinya, berapa yang menggerakkan ekonomi segala macam. Nah, itulah yang disebut mimpi-mimpi progres politik, dan menurut saya transformasi ekonomi, transformasi sosial, transformasi budaya di NU hanya satu jalan yang paling efektif, jalan politik. Nggak ada jalan lain, kekuasaan politik. Nah pertanyaannya bagaimana strategi dan cara kekuasaan politik? Ada yang bilang NU tidak boleh jual eceran. Ada yang bilang NU mahal. Tapi daripada jangan jadikan identitas, lu makan dari identitas kok gimana? Kalau nggak punya identitas mau jadi apa? Itu contoh. Atau nggak boleh jual NU eceran. Ya tapi kalau dijual gelondongan yang lain nggak makan dong. Enak aja. Iya toh? Ya. Ada yang nuduh, wah lu pengurus jual NU eceran lo gitu. Lu ngomong gitu habis itu lu jual NU gelondongan. Lu jual gelondongan, yang lain nggak makan dong. Gitu kira-kira gitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kiai Marsudi Syuhud. Ya. Kiai Marsudi Syuhud itu sekarang bukan sekjen PBNU, Kiai Muhaimin, tapi wakil ketua umum MUI. Nah, itu. Luar biasa. Ya menarik ya, tepuk tangan untuk Ketua Umum DPP PKB. Ya saya tidak mau mengelaborasi lebih jauh, saya ingin fokus saja karena Cak Imin ini tadi mengajak untuk berpikir ke depan dan sudah diberikan unsur-unsur pisau analisis untuk ke depan, yaitu ada 3 dalam membaca momentum. Yang satu kepemimpinan yang kuat. Gimana membangun kepemimpinan yang kuat untuk agar NU punya pemimpin nasional tentu saja. Saya kira ya. Tambahan, kepemimpinan yang kuat ini mutlak. Jangan coba-coba jadi pemimpin kalau nggak kuat di NU. Godaannya, goyangannya kuat banget. Ini ya, jadi kepemimpinan yang kuat itu saya kira sangat penting dan ini berkorelasi dengan unsur yang ketiga yaitu militansi dan loyalitas yang tinggi. NU punya modal kajian Zamasari Dovir ya, kajian antropologis itu mengenai patron klien yang tumbuh di NU, saya kira itu adalah modal yang luar biasa. Ada pesantren dan ada thariqat. Dan itu membangun terus sampai saat ini bagaimana patron klien itu terjaga. Dan ini memang tergerus oleh modernitas, bagaimana menjaga itu. Dan di sini ada pimpinan thariqat yang membangun patron kalian itu, yaitu Pak Ali Maskur. Tepuk tangan untuk Pak Ali Maskur ya. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting yang juga menarik oleh Ketua Umum PKB ini adalah bahwa NU punya elastisitas bagaimana mengatasi konflik untuk menuju konsensus. Ini saya kira 3 ini saya kira kata kunci penting kalau kita mau membangun peradaban ke depan dengan diawali dengan pilar politik. 3 ini mari kita bangun benar-benar. Mari kita diskusi ke arah situ. Saya ingin memulai ini dengan Dubes Arab Saudi. Silakan.
Ini Katanya mau sebagai sosiolog, betul. Saya hanya pengen ketemu aja, sudah itu sudah, masa bicara ini. Sudah selesai, tadi saya mau pulang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhaimin, Pak Endin, Pak Mas Duki, Pak Kaikrom, dan teman-teman sekalian yang saya muliakan, tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama, jangan dilupakan bahwa saya itu masih pengurus Yayasan Tali Buana. Nah, itu. Jadi kesini itu hanya sebagai pengurus gitu sebenarnya. Ya, kan tadi cuma milih satu ya, ininya posisinya milih satu ya. Ketua Umum PKB, saya ya pengurus ya Tali Buana. Begitu. Oh sama ya. Nah itu juga untuk menghindari itu ya betul. Tadi Pak Ketua Umum itu menarik penjelasannya, saya sambil ngantuk-ngantuk tapi saya dengar kok sepertinya Pak Muhaimin ini sama ininya, sama pemikirannya seperti Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu bilang bahwa sebetulnya prime mover kehidupan itu bukan sosial, bukan agama, tapi politik. Tapi saya berhenti saja di situ kalau soal Ibnu Khaldun. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ya, saya sudah saya kirim ke Pak Muhaimin tuh bukunya, tapi saya tidak tahu apakah dibaca. Saya sudah ikrarkan setiap saya menulis buku, saya akan berikan kepada Pak Muhaimin gitu. Karena Pak Muhaimin ini bagaimanapun pernah berjasa kepada saya. Iya, pernah menjadi staf ahli Menteri Tenaga Kerja. Cumannya Pak Muhaimin. Gitu. Ada beberapa hal, tapi saya ingin menekankan pada satu hal. Jadi tadi Pak Muhaimin menyampaikan soal loyalitas. Nah, saya ingin sampaikan begini, kita ini kan semua warga penganut Imam Syafi'i lah, Syafi'iyah semua lah begitu. Nah, salah satu tradisi Syafi'iyah itu saya lupa bukunya apa ya, kalau nggak salah Al-Asbah ya, yang menyebutkan bahwa itu tuh yang sering dikutip, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kalau itu menjadi pegangan kita, maka sebetulnya kepemimpinan, loyalitas harus diukur dari maslahah. Sejauh mana pemimpin memberikan maslahah kepada lebih banyak manusia, kepada banyak orang. Sejauh mana pemimpin memberikan kontribusinya terhadap penguatan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat pendukungnya. Nah, dari sisi itu maka sebetulnya apabila pemimpin itu menunjukkan hal seperti itu melalui muhasabah masing-masing anggota masyarakatnya, maka sebetulnya pemimpin itu akan memperkuat dirinya sendiri. Gitu. Jadi itu yang dalam pikiran saya ketika saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin. Jadi kepemimpinan maupun loyalitas mungkin harus kita bangun tidak seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Muhaimin bahwa ada kecenderungan individualistik ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita membangun loyalitas kepada nilai, loyalitas kepada apa yang kita sebut dengan kepentingan bersama yang kita sebut dengan maslahah gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita merumuskan maslahah itu, karena kan maslahah itu banyak aspeknya, sehingga nanti kalau kita mau mengukur orang untuk jadi apapun gitu, apakah jadi ketua umum PKB atau jadi sekjen PKB atau jadi apa gitu, maka itu akan menjadi salah satu patokan yang dilihat oleh masyarakat di bawah
ini sampai di sini apa enggak itu. Oh ya mungkin ini hanya 80%, ini sudah 90% dan lain sebagainya. Jadi dengan cara begitu maka sebetulnya kita sedang membangun loyalitas dan kepemimpinan yang bersifat organisatoris, yang bersifat sistemik begitu, sistemik. Nah, inilah yang sebetulnya saya lihat dari perjalanan NU selama ini. Jadi Hadratus Syekh itu membangun kepemimpinan dari perspektif itu gitu. Kalau kita baca misalnya Qanun Asasi itu yang seringkali kita lupakan, yang di belakang ADART itu, Qanun Asasi, itu kan beliau menyampaikan mengutip ayat-ayat Quran yang sebetulnya memberikan peringatan kepada kita bahwa kita sebetulnya dituntun untuk membangun sistem gitu. Bukan loyalitasnya tidak kepada Hadratus Syekh tapi kepada sistem yang dibangun. Nah, itu yang menurut pendapat saya harus kita bangun terus-menerus sekarang gitu. Nah, saya tidak tahu apakah sekarang itu sudah sampai di mana karena secara struktural juga saya tidak mengikuti proses-proses keorganisasian NU, dan tetapi secara kultural seperti yang disampaikan oleh Pak Muhaimin, saya tetap masih dalam posisi itu. Kalau secara kultural sebetulnya kemarin saya dengan Pak Zulhas ya, dia bilang secara kultural saya ini NU gitu. Tapi organisasinya Muhammadiyah kan begitu. Jadi Muhammadiyah itu organisasi begitu. Nah, ideologinya NU mungkin ya, ideologi kultural. Perti ya, tapi beliau mengakunya Muhammadiyah. Nah, apapun namanya, tetapi maksud saya ketika misalnya Perti pun dia melihat bahwa NU membangun sistem yang seperti itu, kepada nilai dan sebagainya, saya kira Perti, Al-Wasliyah dan lain-lain juga akan ikut NU sebetulnya. Kalau kita memang yang saya pribadi harapkan itu adalah NU bisa menjadi imamu ahli sunnah wal jamaah. NU harus menjadi imam ahli sunnah wal jamaah di Indonesia maupun di dunia gitu. Tetapi bagaimana itu kita bisa bangun? Menurut saya ya kembali ke prinsip-prinsip Qanun Asasi yang dimana menurut pemahaman saya itu mendorong kepada kita untuk selalu membangun secara sistemik gitu. Jadi kepemimpinan sifatnya sistemik, loyalitas juga sistemik dan lain sebagainya, dan di situ ada nilai-nilai yang harus menjadi fondasi dari sistem itu. Saya kira demikian supaya saya tidak menjadi pembicara kedua. Terima kasih. Oke, kita mau kasih kesempatan kepada tamu kita dari P3 yang sekarang jadi Wakil Menteri Agama. Dipersilakan. Aduh, saya ini sama seperti Pak Aziz, meskipun bukan pengurus, tapi saya juga kantor ini sering saya datang gitu ya, untuk ada pengajian khusus. Pak Ketua Umum, Pak Muhaimin, Pak Ketua Yayasan Tali Buana, Pak Mas Duki, Mas Aziz, Mas Kuri Abdillah dan Pak Kiai yang saya hormati. Saya dari tadi itu mengamati, mencermati lambang Yayasan Tali Buana. Saya perhatikan kok agak mirip lambang PKB gitu. Hanya bedanya kalau Tali Buana itu ada talinya, kalau PKB bintang. Dan kalau itu digabung menjadi NU. Saya tidak tahu maksud awal pendirian dari Yayasan Tali Buana ini. Apa memang ada maksudul aldomnya itu mungkin ya, yang saya kira itu beliau-beliau bisa menafsirkan. Peringatan 1 abad ini sangat menarik dan tema yang diangkat tadi dikatakan oleh Pak Ketua Umum, membaca pilihan politik ini lebih menarik lagi. Dan tema ini selain menarik, seksi dan menjual Pak Ketum.
oleh Pak Ketua Yayasan sepertinya ini akan menjadi serial. Karena setahu saya ini baru bukan yang pertama, ini yang kedua. Mungkin nanti ketua umum yang lain juga akan diundang ke sini. Dan temanya sama. Kenapa? Ya, politik warga NU ini sangat dinamis, ya, sangat dinamis. Menjelang tahun 2024 saya kira semua partai politik tidak terkecuali P3 akan merebut konstituen yang jumlahnya tadi disebutkan 100 juta. 100 juta. Itu yang hidup, Pak. Belum yang mati. Itu yang hidup, ya. Jadi ini akan menarik, dan tadi Pak Ketua Umum gagasan-gagasannya sudah cukup membuat kita bergetar begitu. Setidak-tidaknya untuk membangkitkan, ya, marwah NU ini melalui kepemimpinan yang kuat dengan modal loyalitas dan persatuan. Beberapa kali Pak Ketua Umum itu menyebutkan persatuan. Saya baru tahu kalau di PKB ada persatuan begitu. Saya pikir yang ada persatuannya itu hanya P3. Ada Pak Kurdi ini. Meskipun P3 baru belajar untuk bersatu. Itu ya. Jadi sebenarnya PKB dan P3 itu kan tipis saja bedanya. Yang satu PKB, satu PKB. PKB. Makanya Gus Dur pernah ditanya, Gus, itu kenapa di Madura itu yang menang kok bukan PKB, tapi P3. Itu karena salah juru kampanyenya mengkampanyekan coblos PKB katanya. PKB semuanya maksudnya begitu. Jadi saya katakan bahwa antara PKB dan P3 itu beda tipis dan konstituennya hampir beririsan. Kalau sekarang mau dilihat di P3 itu mayoritas orang-orang NU, ya, dan yang penting bagaimana membangun ke depan. Memang betul politik NU ini kan sangat dinamis, ya. NU bisa bersatu pada aspek-aspek ubudiyah, tapi begitu sudah masuk wilayah politik, ijtihad masing-masing, ya. Dan itu sejarahnya dari mulai Masyumi, NU bergabung, ketika kemudian keluar, sebagian NU juga masih banyak yang bertahan di Masyumi. Di DKI ini kalau kita bicara politik NU itu Masyumi, dan penerus pelanjut politik Masyumi itu sebenarnya P3. Itu sebenarnya P3. Ya, jadi saya kira bagaimana kita membangun kebersamaan di dalam konsep politik ini agar kekuatan NU itu betul-betul menyatu dalam beberapa hal, utamanya di bidang politik di legislatif. Saya kira seringkali kita melakukan sinergi kebersamaan dengan teman-teman PKB, dengan teman-teman Golkar yang mereka merupakan komunitas dari NU. Pak Muhaimin, saya bangga begitu Bapak mendeklar sebagai calon presiden, ya, dari 100 juta hanya beliau yang berani memproklamirkan sebagai calon presiden. Kita tepuk tangan, ya. Artinya kami diwakili lah begitu, ya, kami terwakili. Dan saya berjanji Pak Muhaimin, kalau Bapak lolos menjadi calon presiden, saya ikut, bukan ikut PKB, saya menyoblos Pak Muhaimin, ya, minimal mendoakan. Loh, doa saya ini kadang-kadang makbul, Pak, kadang-kadang. Jadi kadang-kadang makbul dan banyak makbulnya gitu. Jadi insya Allah sepanjang betul bahwa tujuan politik itu adalah untuk kemaslahatan. Politik itu adalah menjaga nilai-nilai agama dan untuk mensejahterakan umat manusia. Itu kata Imam Al-Ahkam As-Sultaniyah, ya, Al-Ahkam As-Sultaniyah
fihi rasadin wasiatudinya, ya, yaitu menjaga nilai agama dan untuk mensejahterakan manusia. Saya kira pada aspek itu kita memiliki kesamaan di dalam mengemban amanat ini. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Wakil Menteri Agama. Terakhir ya, kena waktu juga, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Ali Mashkur ini. Pak Ali Mashkur ini orang yang cara pandang ke dunia realitas politik saya kira mungkin berbeda. Oleh karena itu perlu kita dengar. Perlu kita dengar. Tapi dari panggang udah. Enggak. Perlu kita dengar. Ya. Monggo, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya biasa ndak manggil Mas ya Caimin, Mas Imin, kira-kira kan gitu. Yang saya hormati Mas Ndin juga sama. Kalau Cak Duki, ya Ikrom dan seluruh guru-guru saya, ada Mas Aziz, Mas Maskuri, Pak Mukri, Pak Lukman, Mas Menteri Wamen dan seluruhnya. Ya, satu. Saya ingin bertanya pada diri saya sendiri, bukan untuk ke Mas Imin ya. Dan apakah untuk melahirkan sebuah kebijakan perlu instrumen? Kalau jawabannya sama bahwa malayatumul wajib ila bihi fawa wajib, maka dengan demikian instrumen yang dilakukan oleh NU merupakan satu keharusan. Nah, jadi dengan demikian karena menyampaikan yang disampaikan oleh HE ya, Your Excellency, temennya Excel katanya tadi, Microsoft ya, tasarrufum imam ala ra'iyah manutubil masalah perlu instrumen. Nah, instrumen yang paling efektif dalam pandangan politik, saya sependapat dengan Caimin, Mas Imin, adalah politik. Karena dengan politik itulah bisa melahirkan sebuah kebijakan, dan kebijakan itulah yang bisa maslahatul ammah. Jadi kalau tujuan kita maslahatul ammah itu menjadi maqasidus siasah kita, maka dengan demikian Caimin, perbedaan adalah sesuatu proses yang ujungnya saya sekali lagi sama, harus by kompromi. Tidak boleh di dalam politik itu the winner take all atau disebut dengan zero sum game, itu di dalam politik tidak ada. Karena satu hal, satu sisi dia adalah teman, satu sisi adalah kompetisi, saat tertentu saling menguatkan. Nah, bolehlah saya mengkritik di antara kita, kalau NU berkonflik itu kira-kira konflik beneran enggak? Sampai ke ujung kuku, sampai ke sumsum enggak? Itu yang salah. Di mana di tempat lain itu pura-pura konflik, ketika ada berkat diambil bareng-bareng. Ya, tapi yang kita tidak. Ya tadi Mas Caimin mengatakan yang di akhir tadi, yang saya tidak berani mengatakan, wong saya Banum. Ya. Nah, mestinya inilah ya untuk melahirkan sebuah titik temu, ya arbitrase di antara kita semua yang melahirkan satu maqasidus siasahnya itu, yaitu lil maslahatul am. Ini yang pertama yang saya nyatakan, dan disinilah perlu kebesaran di antara kita, ya di semua lini, di semua partai, di semua struktur organisasi ke-NU-an, kebesaran jiwa untuk menyatakan kita pada saatnya ketemu, itu yang sulit. Yang ada adalah sampai kapanpun saya tidak akan ketemu dengan si X, sampai anak cucu saya. Nah, itu yang nggak boleh di dalam berpolitik. Nah, karena itulah saya tetap mimpi, ya izinkan di forum ini saya mengatakan siapapun, ya termasuk Caimin, kalau itu memang tunggal, ya maka tidak ada kata lain, satu kata. Karena dengan
itulah kita akan bisa melakukan perjuangan. Ya, kalau memang takdirnya beliau loh ya, oke ya. Tapi NU kan bukan beliau saja kan gitu. Tapi kita harus berbesar dari sama, mikotnya adalah NU, mikotnya warga Nahdliyin Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kalau nanti pada saatnya sesuatu itu adalah kebersamaan, ya kita tadi Caimin yang mengatakan tadi ada mobilitas vertikal, ada sesuatu jaring sosialnya yang kuat, ya meningkatkan SSE, ya, naik, itu semua adalah yang percepat adalah pakai dengan politik. Jadi menurut saya kembali ke khitoh bukan berarti apalagi anti politik. Boleh, boleh, ya. Ya, karena yang penting politik itu lil ummah, lil maslahah dan lil akhirat. Saya masih ingat Mas Ndin kalau lagi sama-sama kita kaderisasi Mapaba. Karena hari ini yang masih ikut memberikan Mapaba saya dengan Mas Ndin ya di tingkat ranting, di tingkat komisariat saya masih ikut Mapaba. Beliau mengatakan gimana Anda, ingat ya, jangan lupa sampean, gimana mau membangun mahligai istana di surga kalau di dunia Anda kere dan tidak pernah sedekah infak. Jadilah orang kaya. Dengan politik insya Allah kita akan kaya dan kita abdikan untuk umat, bangsa dan negara dan lil akhirat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya kira ke Cak Imin untuk mengelaborasi. Bahasa lagi. Mungkin ada beberapa kata penutup. Hah? Yang lain, ini masih ada waktu yang lain. Saya sudah cukup. Saya pengurus yayasan, pengurus dan pendiri sampai. Saya kira menarik sekali. Tadi Pak Aziz, Pak Zainud dan Cak Ali Maskur semuanya memberi kelengkapan yang menurut saya ada teori yang harus disepakati, itu menarik itu. Siapapun selagi NU kita bareng-bareng, kan kita kira gitu. Selagi NU kita bareng-bareng untuk cita-cita yang lebih besar. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Katanya suruh nutup Pak Andin. Saya terima kasih Bang Andin, terima kasih semua yang mau mendengarkan diskusi kita pada sore hari ini. Semoga berkah, manfaat dan sukses buat kita semua. Saatnya kita memimpin Republik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhiri dengan doa. Saya ingin Profesor Dr. Maskuri Abdullah menutup acara ini dengan doa. Ini sebenarnya Profesor Doktor itu hanya kamuflase. Sebenarnya beliau ini kiai dan hafidz Al-Quran. Ya, kiai kalau yang dokter nggak boleh. Ada pembagian. Menjadi pembaca doa ini. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد آمين خير الوفاء وتعمر الحوائج وتبارك الضرائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه كريم وعلى اله وصحبه اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق
وتوبة الموت ومنا سعيد الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار بالحق والإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.